Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ziza. Anak-anak, kalian tahu tidak? Di dalam dunia kerja, tidak lepas dari surat menyurat loh. Hari ini, kita akan belajar menulis surat resmi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, kayaknya seru, Bu. Tapi emang seberapa penting sih? Sangat penting, Meli. Surat bisa menjadi jembatan menuju peluang karirmu nanti. Anak-anak, adapun pengertian dari korespondensi adalah kegiatan komunikasi tertulis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menyampaikan informasi, permintaan, kerjasama, atau tanggapan dalam bentuk surat. Dalam dunia administrasi perkantoran, korespondensi menjadi media penting yang digunakan oleh perusahaan, instansi, maupun lembaga untuk menjaga hubungan profesional. Korespondensi tidak hanya terbatas pada surat tercetak, tetapi juga mencakup surat elektronik atau email, faksimiles, dan bentuk digital lainnya yang digunakan dalam kegiatan bisnis modern. Selanjutnya, ada fungsi korespondensi. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi resmi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, sebagai bukti tertulis atas transaksi, keputusan, atau kesepakatan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat dokumentasi dan arsip perusahaan. Yang keempat, sebagai sarana promosi dan hubungan kerjasama antar instansi. Dan yang kelima, sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan manajerial. Untuk jenis-jenis korespondensi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Arif. Nah, jadi ada 3 jenis-jenis korespondensi. Yang pertama adalah surat resmi atau formal. Surat yang digunakan oleh instansi, lembaga, atau organisasi dalam komunikasi dinas. Contohnya seperti surat permohonan kerjasama, surat undangan rapat, surat balasan, dan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah surat tidak resmi atau non-formal. Surat yang bersifat pribadi menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak terikat format tertentu. Contohnya seperti surat pribadi, surat ucapan terima kasih, atau surat permintaan maaf antar individu. Yang ketiga adalah surat bisnis atau niaga. Surat yang digunakan untuk kepentingan usaha, perdagangan, atau layanan pelanggan. Contohnya seperti surat penawaran, pesanan, konfirmasi, tagihan, dan pengiriman barang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur surat resmi. Yang pertama adalah kop surat yang memuat identitas instansi yang berisi nama instansi, alamat instansi, kontak, dan logo instansi. Yang kedua adalah tanggal surat yang ditulis di pojok kanan atas. Yang ketiga adalah nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang keempat adalah alamat tujuan. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam adalah isi surat yang berisi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan yang berisi pengantar isi surat. Yang kedua adalah inti surat atau tujuan dan informasi utama dari surat itu. Yang ketiga adalah penutup yang berisikan harapan dan ucapan terima kasih. Yang ketujuh adalah salam penutup dan tanda tangan. Yang kedelapan adalah nama dan jabatan penanda tangan. Yang kesembilan adalah tembusan jika diperlukan. Nah, jadi saya akan menampilkan 2 contoh surat resmi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah etika dalam korespondensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Ziza.
Baik, jadi saya akan menjelaskan etika dalam korespondensi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang kedua, perhatikan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga, hindari kesalahan penulisan nama, jabatan, dan alamat. Yang keempat, gunakan format surat yang konsisten. Dan yang kelima, memastikan isi surat mencerminkan profesionalisme dan kesantunan. Wah, jadi seperti itu ya, Bu. Tapi, selain menjadi jembatan menuju peluang karirku nanti, apalagi sih fungsi korespondensi itu? Meli, dalam korespondensi, kemampuan menulis surat resmi menunjukkan profesionalitas seseorang di dalam dunia kerja, dan manfaat keterampilan ini dapat menunjang komunikasi antar instansi, memperkuat citra lembaga atau perusahaan, membantu menghindari kesalahpahaman informasi, dan menjadi sarana dokumentasi resmi yang sah secara hukum. Jadi, kesimpulannya, korespondensi adalah keterampilan fundamental dalam dunia administrasi perkantoran. Dengan memahami struktur, bahasa, dan etika surat resmi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, peserta didik akan mampu berkomunikasi secara profesional, baik di lingkungan lokal maupun internasional.